Absaros. Halo bro and sis, kaum borjuis, para pecandu perfilman yang hobinya diceritain film. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Mobil sport yang lama masih di bengkel? Beli yang baru dong. Malu sama tetangga. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Monster Hunter yang dirilis Desember tahun 2020. Bercerita tentang seorang kapten wanita dari pasukan Amerika yang terjebak ke dalam dunia yang dipenuhi dengan para monster. Bagaimanakah keseruan jalan ceritanya? Langsung saja siapkan posisi nyaman, pasang headset, dan selamat pun menyaksikan. Film dimulai dengan munculnya sebuah kapal yang bisa bergerak cepat di atas gurun pasir, di mana gurun pasir itu berada pada dimensi lain yang disebut dengan dunia baru, yaitu dunia di mana para monster bebas berserikat dan berkumpul. Di dalam kapal yang bergerak ini terdapat seorang kapten kapal dan beberapa kru kapal yang sedang menuju ke suatu menara. Tapi yang jadi tokoh dalam cerita adalah sosok ini. Kita sebut saja Hunter. Tak lama kapal itu berlayar, tiba-tiba kapal mereka diserang oleh seekor monster yang muncul dari dalam pasir. Monster ini bernama Diablos atau bunga pasir. Serangan Diablos berhasil membunuh satu orang penumpang kapal, melukai beberapa orang, dan melemparkan satu orang lainnya keluar dari kapal. Dan orang yang terlempar ini adalah Hunter. Di sisi lain, di dunia kita saat ini berada, di mana Odading Mang Oleh sempat viral, terlihat satu tim tentara Amerika yang ikut dalam operasi keamanan PBB yang dipimpin oleh Kapten Artemis. Misi mereka adalah mencari tim Bravo yang hilang setelah meminta bantuan. Di sepanjang jalan, tampak banyak bebatuan yang berukiran tulisan kuno, semacam prasasti gitu. Lalu sampailah mereka ke suatu tempat, di mana salah seorang anak buah Artemis yang bernama Ling melaporkan bahwa jejak mobil tim Bravo lenyap begitu saja di tempat mereka berada saat ini. Kemudian, entah bagaimana, tiba-tiba muncul badai pasir yang sangat besar, berwarna hitam, bergerak mendekati mereka. Mereka mengira badai pasir itu merupakan serangan musuh, sehingga dengan segera mereka bergerak cepat menghindarinya. Namun badai ini sangat cepat dan berhasil membuat mereka masuk ke dalamnya. Mobil dan tubuh mereka melayang dan terombang-ambing di dalam badai pasir yang berisi dengan kilat dan petir yang menyambar begitu kuat berkali-kali. Hingga pada akhirnya mereka sampai ke suatu tempat yang bernama dunia baru. Mereka heran karena hanya melihat hamparan gurun pasir yang sangat luas di sekeliling mereka. Seluruh peralatan komunikasi dan navigasi rusak akibat badai pasir yang sebelumnya menghantam mereka. Artemis pun menugaskan Axe untuk melihat keadaan di sekitar mereka. Axe melaporkan bahwa ia melihat sesuatu dan meminta Artemis untuk melihatnya. Mereka pun memeriksanya. Ternyata itu adalah mobil dan mayat anggota tim Bravo yang hangus terbakar. Bahkan saking panasnya, pasir di sekitar berubah menjadi kaca karena meleleh. Dan itu membuat Artemis menjadi bingung. Lalu mereka pun pergi meninggalkan tempat itu.
Dari kejauhan, tampak seseorang yang sedang mengawasi tim Artemis. Ternyata orang itu adalah Hunter yang terjatuh di awal cerita tadi. Mendadak rombongan tim Kapten Artemis berhenti. Mereka berhenti karena melihat ada tulang yang lebih besar melebihi tulangnya Bang Ucok. Lalu Hunter melepaskan anak panahnya dan tepat mengenai tulang raksasa itu. Hunter bermaksud mencoba memperingatkan mereka agar segera pergi dari tempat itu. Namun terjadi kesalahpahaman. Tim Artemis malah menembaki Hunter yang dikira sebagai musuh. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang mereka muncul Diablos. Melihat hal itu, tim Artemis pun segera memacu kendaraan mereka. Diablos bergerak dengan begitu cepat, hingga akhirnya Diablos berhasil menyeruduk dan membalikkan satu kendaraan tim Artemis. Akibatnya, satu dari anggota tim tewas. Melihat temannya mati, tim Artemis membalas dengan menembaki Diablos. Tapi tembakan itu tak mempan karena Diablos punya kulit yang keras. Melihat hal itu, Artemis pun langsung memerintahkan Das untuk tancap gas. Aksi kejar-kejaran pun dimulai lagi. Hingga ketika Link mencoba menembakkan roket ke Diablos, mobil mereka pun terpelanting dan terbalik diseruduk Diablos. Dan selang beberapa menit, Diablos muncul lagi dan menewaskan Steeler dengan tanduknya. Sebelum tewas, Steeler sempat melemparkan granat ke Diablos, tapi nggak ngepek juga sama Diablos. Mereka pun mundur ke arah bebatuan. Tiba-tiba Hunter muncul dan menembakkan panahnya ke Diablos. Diablos masih terus mengejar tim Artemis, hingga akhirnya tim Artemis berhasil masuk ke dalam gua. Diablos yang ngebet banget mau membunuh mereka mencoba masuk, tapi kualat, tanduknya patah. Lalu Diablos pun menyerah dan kembali masuk ke dalam pasir. Malam pun tiba dan Das tampak ketakutan dengan apa yang telah dialaminya. Artemis pun mengingatkan bahwa mereka adalah prajurit yang harus berperang. Belum selesai Artemis berbicara, seekor monster perpaduan antara laba-laba dengan kalajengking muncul dari belakang, mencapit dan menusuk belakang tubuh Artemis dengan sengatnya. Monster ini bernama Nersila yang takut akan cahaya. Link membidik mata Nersila dan Artemis pun terlepas. Tim Artemis memberondongi Nersila dengan peluru hingga monster itu pun pergi. Link memeriksa keadaan Artemis, tapi denyut nadinya sudah tidak ada. Lalu Nersila kembali lagi membawa teman-teman arisannya. Melihat rombongan arisan Nersila, tim Artemis pun kabur dan meninggalkan Artemis. Kasihan ya Artemis pemirsa. Coba kalau ada saya di situ, pasti saya akan menjaga Neng Artemis. Hunter yang melihat paguyuban Nersila menyerbu tim Artemis lalu membantu dengan panah apinya. Nersila terus mengejar dan berhasil membunuh Marsal. Di saat yang bersamaan, Artemis bangun, tapi muncul satu Nersila yang menangkapnya. Lalu Artemis yang telah ditangkap ternyata dibungkus seperti kepompong. Artemis berusaha keluar dari kepompong itu. Setelah Artemis keluar dari kepompong, dia melihat Das dan Marsal sudah mati. Kemudian Artemis menghidupkan Suar untuk keluar dari tempat ini. Ketika berjalan mencari jalan keluar, ia bertemu Link yang keracunan. Mereka pun kembali berjalan, dan di tengah jalan mereka disergap Nersila. Dan tiba-tiba Link merasa kesakitan. Lalu muncul ratusan bayi Nersila keluar dari badan Link. Oh my God! Nersila yang marah langsung membunuh Link. Artemis berusaha membakar Nersila itu. Kesempatan ini digunakan Artemis untuk kabur keluar dari gua. Artemis berkeliling mencari cara
agar keluar dari tempat ini. Dia melemparkan batu ke pasir buat mengecek apakah Diablos ada di sekitar tempat ini. Dan ternyata Diablos masih ada. Lalu sampailah ia pada bongkahan puing-puing kapal. Ia masuk mengecek keadaan di dalam puing-puing kapal sambil mencari air minum. Bukannya air minum yang didapat, ia malah bertemu dengan Hunter. Lalu mereka pun berkelahi, dan Artemis kalah. Hunter membawa Artemis ke tempat persembunyiannya dengan tangan yang terikat. Esok harinya, Hunter melihat Artemis sudah hilang, dan tiba-tiba Artemis muncul dari belakang dan memukul keras wajah Hunter dengan kayu. Hunter yang pingsan diikat oleh Artemis. Ketika Hunter bangun, mereka pun kembali berkelahi, hingga membuat Hunter terperosok ke dalam sarang Nersila. Artemis pun segera menolong Hunter, dan akhirnya mereka pun saling berteman. Oh my God.